kronologis penunjukan e-warung di Karangtawun. Semula memang ada cuma satu agen, tapi Pak Kades menyampaikan ke kami untuk menambah atau mengganti, tapi kami diskusi dengan Pak Kades, akhirnya kami bentuk agen baru. Jadi di Karangtawun ada dua agen, tapi itu sebelumnya agen yang lama memang domisili memang bukan di Karangtawun, tapi ada historisnya karena dulu sudah pernah ada agen e-warung domisili dari Karangtawun, tapi karena ada agen tersebut kurang apa ya namanya, tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya, akhirnya agen tersebut pada waktu itu memang kebutuhannya mendesak, akhirnya kami carikan agen baru. Dan setelah ada dua ini, memang kemarin agen yang baru mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Kami memang setelah mengetahui bahwa agen tersebut mengundurkan diri, saya menghubungi Pak Kades. Saya melaporkan ke Pak Kades. Memang selama ini saya dari BRI selalu terbuka dari BRI untuk mengajak koordinasi dengan desa. Kalau ada apa, saya WA Pak Kades. Termasuk agen yang mengundurkan diri. Memang aturan di kami untuk agen drilling, khususnya untuk agen drilling itu memang ada target-target yang harus dipenuhi, khususnya untuk transaksi ya. Jadi kebetulan agen yang baru tersebut transaksinya masih di bawah yang ditetapkan. Untuk target tersebut di awal juga kami sudah menyampaikan ke agen tersebut, dan kami pastikan bahwa maksud saya kami cuma mengingatkan agen tersebut untuk meningkatkan transaksi, agen yang baru tersebut untuk meningkatkan transaksi, bukan menyuruh agen tersebut untuk mengundurkan diri. Kami masih memberi kesempatan untuk agen tersebut bisa meningkatkan transaksi, tapi saya pastikan bahwa agen tersebut mengundurkan diri bukan karena keberatan dengan target tersebut. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan agen tersebut mengundurkan diri. Banyak orang yang ingin jadi agen e-warung, mungkin juga termasuk beberapa kades, mohon maaf ini ya Pak ya, beberapa kades menghubungi saya ingin jadi e-warung, ingin warganya jadi e-warung, bahkan mungkin juga apa ya ada pejabat-pejabat yang seperti itu. Kemudian itu mengundurkan diri, dan saya sampaikan ke Pak Kades bahwa untuk pengganti agen yang baru yang mengundurkan diri itu sudah sedang kami siapkan. Mungkin WA-nya masih ya Pak ya? Ya. Itu sudah kami siapkan, dan apabila memang itu apa
Kades menyetujui, nanti ya memang itu kewenangan sih di kami ya, tapi kami nanti akan tetap koordinasi dengan Pak Kades. Apabila menyetujui, sesegera mungkin EDC untuk e-warung agen tersebut akan kami penuhi. Jadi mohon maaf ini kalau diberitakan bahwa BRI sewenang-wenang, itu menurut saya ya mohon untuk bahwa BRI tidak seperti itulah. Kami selalu menjaga komunikasi dengan Pak Kades. Kami selalu koordinasi untuk pendaftaran yang baru, kami koordinasi, mengundurkan diri kami juga koordinasi, untuk agen yang baru yang mudah-mudahan nanti sudah saya sampaikan ke Pak Kades seperti itu. Saya sampaikan bahwa Pak Andono keberatan ketika kami menyampaikan BRI sewenang-wenang. Tapi nyatanya di lapangan seperti itu. Karena dalam peraturan perundang-undangan itu tidak mengenal yang istilahnya historik. Semuanya harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada. Jadi pedoman kami itu Pak Andono. Jadi ketika itu ada kriteria, saya kami sampaikan, ini karena jenengan yang dalam hal ini sebagai bank penyalur, Bank BRI yang ditunjuk, yang memiliki kewenangan itu seperti itu Pak Andono. Jadi kembali kami sampaikan bahwa sewenang-wenangnya ada pada ketika kita ngomong peraturan perundang-undangan itu tidak melihat historinya. Yang e-warung antar. Iya. Boleh Bapak? Boleh Bapak? E-warungnya apa BRI-nya? Ya artinya ini kan petunjukannya dari BRI Pak Andono. Bu Arta itu beroperasi di Desa Karangtalun ini, saya pastikan Bu Arta juga tidak mungkin akan berani beroperasi di Desa Karangtalun tanpa pengetahuan dan izin daripada Bank BRI. Itu kita sepakati dulu. Betul? Iya, karena itu. Oke, tapi di sini kami pastikan kriteria-kriterianya. Oke. Mungkin saya belum baca semua. Ya, makanya ketika kan jadi lucu ketika jenengan yang punya kewenangan tidak baca pedung, tidak baca aturan, tidak baca semua. Nah, harusnya kan baca. Jenengan membawai agen drilling, kemudian e-warung itu amanat undang-undang loh. Amanat undang-undang yang melekat, yang dibebankan pada bank penyalur, dalam hal ini adalah Bank BRI, kan menjadi lucu. Oke. Siap. Jadi ini bank penyalur dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, kantor cabang Purbalingga, dalam menggunakan wewenangnya tidak mempertimbangkan kriteria penentuan e-warung sesuai dengan pedoman umum program sembako 2020. Di antaranya A. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas. Wilayahnya mana? Desa Karangtalun. Ya nanti Kecamatan Bogosari juga. Ya nanti dengan bisa melakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyalur. Kebijakannya juga di BRI gitu. Kemudian memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan atau kegiatan tetap lainnya. Ketika kita ngomong Desa Karangtalun saja lah, karena gitu. Ketika e-warung itu harus berdomisili. Ketika merujuk pada akhirnya kan merujuk pada ini harus berdomisili di Desa Karangtalun, karena gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjual bahan pangan sesuai harga pasar. Yang selanjutnya dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan. Bagaimana mungkin satu bulan saja? Ketika ini yang juga tugas daripada ketua KPM menginformasikan, oh ini saldonya sudah masuk. Nah, salah satu tugas ketua KPM kan itu menginformasikan kepada anggotanya. Nah, di detik ini anggota bebas setelah dapat informasi itu mau diambil kapan,
mau sekarang setelah mendapat informasi itu, atau selambat-lambatnya akhir bulan itu HKPM. Jadi tidak bisa diatur hari ini sekali, dalam satu hari sekali waktu pengambilan. Hal-hal yang seperti ini Pak Andono yang perlu, yang ini lagi-lagi kami bagaimana memformulasikan agar sesuai dengan Pergub saja Pak Andono. Tidak ada kepentingan lain di sini. Jadi agar pelayanan dari Bank BRI itu baik. Kemudian kami warga masyarakat Desa Karangpalu juga dilayani dengan baik. Hanya itu prinsip-prinsip kami itu. Sehingga ketika ibu-ibu KPM ini dengan kesibukannya, Pak, jurutnya sok baik dan sebagainya. Dulu menggantikan agen sari yang bermasalah. Saya memang berdomisili Bogosari. Berhubung agen sari bermasalah, ditunjuklah saya untuk menggantikan penyaluran bantuan sembako dulu itu ya. Wong dulu itu waktu itu agen sari itu terus bantuan mau keluar, jadi kan di sini agen kosong. Jadi saya ditunjuklah di sini ya, ibu Yunapunten. Di mana kami pemerintah dalam hal ini diuntungkan ketika ada warung di sini. Jenengan dapat keuntungan ketika jenengan beroperasi di sini. Itu catatan satu. Jadi hubungan yang ada ini adalah sifatnya saling menguntungkan. Saling menguntungkan dalam hal ini kami masyarakat terlayani dengan baik ketika ada agen yang ditunjuk oleh BRI. Itu poin pertama. Sehingga dalam hal ini, ini yang menjadi akar permasalahan yang pertama. Ketika Himbara itu menunjuk dalam hal ini pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjuk BRI. Piranti-piranti, di situ jelas ini disebutkan. Ketika bank yang ditunjuk sebagai penyalur daripada bantuan-bantuan sosial itu harus menyediakan fasilitas, dalam hal ini adalah warung. Ini adalah tugas daripada Bank BRI. Jadi dalam hal ini juga tidak bisa artinya dengan membebankan kepada kami hal yang seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan kemarin ini, kami juga komunikasi dengan Pak Andono. Ketika kami juga sudah mulai merintis bagaimana warung itu melaksanakan gedung dengan baik. Nah, ternyata juga karena ada satu alasan tadi tidak target sehingga tambahan ini masih dalam tanda kutip ada alasan apa saya tidak tahu sehingga mengundurkan diri. Itu seperti itu. Padahal bagaimana warung itu menjalankan sesuai dengan amanat program umum sembako itu berjalan baik. Di sini perlu kami sampaikan Pak Andono, kenapa sih warung itu kami anggap salah? Karena tidak sesuai dengan Pergub. Contoh ya, yang tadi saya sampaikan, KKS itu ya dipegang oleh KPM masing-masing masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat itu boleh menentukan varian atau jenis bahan kebutuhan yang dibutuhkan oleh KPM, tidak dalam bentuk dipangkat. Yang terjadi dengan semua ini ngambil paketannya ini dapatnya ini. Betul apa tidak Bapak Ibu? Itu salah. Itu tidak boleh. Itu amanat aturan. Yang selanjutnya adalah adanya ini yang terakhir, saya ngomong yang terakhir saja. Yang terakhir saya punya buktinya juga. Ketika Bu Arta itu saya katakan tidak layak. Tidak layaknya di mana? Ketika beliau tidak memiliki varian atau kebutuhan pokok yang ada yang dibutuhkan oleh KPM di Desa Karangpalu. Karena apa ini bukti? Ketika ada warga yang mau ngambil, ya, di mana Bu Arta itu membagikan bantuan sosialnya di Dusun Karanggasem, ternyata tidak ada barangnya. Kemudian dilakukan penggesekan dulu. Ini kan salah. Harusnya penggesekan ini dilakukan setelah jenengan menerima barang. Ini digesek dulu, ya semuanya digesek. Jenengan digesek dulu atau setelah menerima barang baru digesek ini Bapak Ibu? Digesek dulu, kan tidak boleh Pak Andono. Itu seperti itu. Ini salah. Harusnya masyarakat itu dibebaskan. Saya butuhnya misal katakan beras 5 kilo, beras 10 kilo, beras 15 kilo, sesuai dengan kebutuhan KPM. Dapatnya apalagi, oh saya butuh telur atau saya butuh daging, dibebaskan KPM. Walaupun dalam hal ini warung
tidak, ya, tidak diwajibkan untuk memiliki semua varian yang ada. Tapi kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di dalam bedung itu wajib ada. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih, oh yang butuh berasnya 5 kilo, butuh ayamnya 5 kilo dan seterusnya. Ini tidak, ini semuanya dalam keadaan dipakai. Itu yang saya anggap Bu Arta ini salah. Sehingga kami apa sih orang dulu tentang KDC itu ngomong atas dasar aturan. Jadi lagi-lagi saya ngomong jenengan itu ketika melakukan kegiatan dasarnya aturan. Itu seperti itu. Jadi itu yang kami perjuangkan Bu Arta. Kemudian BRI ini spesial, dia punya kewenangan untuk menjadikan agen briling itu menjadi emarun. Itu seperti itu. Jadi itu kebijakan murni daripada Bank BRI. Nanti suka-suka Bank BRI, harap menghenti berapa jumlahnya Bank BRI yang menyiapkan. Dan itu amanah daripada undang-undang. Itu seperti itu. Ketika Bank BRI itu ditunjuk sebagai bank penyalur di Kabupaten Purbalingga. Jadi atas dasar kebutuhan kami hanya bisa mengusulkan Pak Andono. Nah, saya minta tambahan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andono, juga dipenuhi oleh Pak Andono.